Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman masih ingat kan pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ya, betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga keuangan non-bank jenis pegadaian. Nah, kali ini kita masih akan belajar tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu jenis asuransi. Kenapa sih kita harus belajar tentang asuransi? Kita harus belajar dan memahami tentang asuransi karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan resiko. Nah, asuransi ini merupakan salah satu opsi yang bisa kita pilih untuk mengelola dan menghadapi resiko yang mungkin akan kita hadapi di masa yang akan datang. Maka dari itu, yuk simak bahasannya. Teman-teman sudah tahu kan bahwa di dalam bahasa Indonesia terdapat istilah lain yang sama dengan asuransi, yaitu adalah pertanggungan. Akan tetapi, masyarakat kita saat ini lebih familiar dengan istilah asuransi. Nah, pengertian asuransi itu apa sih? Asuransi merupakan perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian atas suatu kerugian, kerusakan, atau bahkan kehilangan yang mungkin akan terjadi karena peristiwa tertentu. Nah, dari pengertian tersebut, kita mendengar istilah premi. Teman-teman sudah paham belum istilah premi itu maknanya apa? Premi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Lalu besarannya itu berapa? Besarannya adalah sesuai ketentuan perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan tertanggung. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa di dalam asuransi terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung. Yang kedua adalah perikatan. Yang ketiga adalah resiko. Dan yang keempat adalah pengalihan risiko. Nah, sepertinya teman-teman sudah paham betul nih terkait dengan pengertian asuransi. Yuk sederhanakan. Asuransi merupakan pengumpulan dana di mana setiap peserta membayar kontribusi atau premi dalam jumlah yang sudah ditetapkan, dan sebagai imbalannya, semua peserta berhak menuntut santunan manakala ia mengalami musibah pada objek yang dipertanggungkan. Secara sederhana, terdapat beberapa pelaku yang ada di dalam asuransi. Yang pertama adalah pihak tertanggung, yang mana pihak tertanggung merupakan seseorang atau badan usaha yang mempertanggungkan harta atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung. Kemudian yang kedua adalah pihak penanggung, yang mana pihak penanggung merupakan perusahaan asuransi yang menerima pertanggungan harta atau jiwa dari pihak tertanggung. Kemudian yang ketiga adalah pihak reasuransi, yang mana perusahaan reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, kita perlu tahu bahwa perusahaan asuransi memiliki beberapa tujuan tertentu. Yang pertama adalah bahwa perusahaan asuransi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan biaya dalam pengamanan. Dan yang ketiga adalah membantu mengadakan pemerataan biaya atas kerugian. Dan yang keempat adalah sebagai dasar pemberian kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya kan tentang manfaat asuransi? Dan memang, asuransi memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Antara lain, yang pertama bahwa asuransi memberikan rasa aman. Kenapa bisa? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu berhadapan dengan resiko. Dan kebanyakan dari resiko tersebut memberikan rasa khawatir bagi masyarakat. Dan dengan adanya asuransi ini, masyarakat merasa terlindungi
dari segi finansial atas kerugian-kerugian dari berbagai peristiwa yang mungkin akan muncul. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepastian. Nah, dengan manfaat ini, masyarakat bisa memperkirakan resiko-resiko apa yang mungkin akan muncul dan mengkonversinya dalam finansial. Dan manfaat yang ketiga adalah sebagai tabungan atau investasi. Hal ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Hal ini dikarenakan premi yang disetorkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung itu bisa diambil kembali. Nah, di dalam asuransi terdapat 3 unsur di dalam mekanisme pengurangan resiko tertanggung. Nah, unsur-unsur tersebut apa aja ya? Yang pertama adalah premi. Nah, premi ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Kemudian yang kedua adalah polis asuransi, di mana polis asuransi ini merupakan surat perjanjian atau surat kontrak yang berisi ketentuan yang menjamin apa saja kerugian yang ditanggung oleh asuransi. Kemudian yang ketiga adalah klaim, yang mana klaim ini merupakan proses permintaan atau pengajuan penggantian ganti rugi yang dialami oleh pihak tertanggung. Nah, teman-teman berminat mengikuti asuransi, kalian juga perlu tahu produk-produk apa saja yang bisa kalian pilih dalam asuransi. Nah, produk-produk tersebut secara sederhana bisa dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah asuransi kesehatan, yang mana asuransi kesehatan ini menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransi jika sakit atau mengalami kecelakaan. Dan yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan jika terjadi resiko kematian kepada pemegang polis. Nah, yang menerima ganti rugi adalah ahli warisnya ya teman-teman. Yang ketiga adalah asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini bisa dikatakan sebagai tabungan masa depan yang menjamin pendidikan putra-putri pemegang polis. Dan yang keempat adalah asuransi umum, yang mana asuransi umum ini memberikan penggantian kepada pemegang polis atas kerugian yang dialami. Teman-teman juga harus tahu bahwa setidaknya terdapat 4 metode yang bisa dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dalam mengelola resiko yang mungkin akan mereka hadapi. Yang pertama adalah menghindari resiko, yang kedua adalah mencegah resiko, kemudian yang ketiga adalah menahan resiko, dan yang keempat adalah memindahkan resiko. Hayo, asuransi termasuk ke dalam metode yang mana? Ya, betul sekali. Asuransi termasuk ke dalam metode memindahkan resiko. Dengan metode ini, seseorang atau badan usaha dapat memindahkan sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari resiko yang terjadi. Eits, namun demikian, keberadaan asuransi bukan untuk menghilangkan resiko ya teman-teman, melainkan untuk memberikan proteksi finansial atas kerugian yang terjadi. Misalnya seperti ini, perusahaan memiliki persediaan barang dagang sebesar 25 miliar. Nah, perusahaan tersebut bisa mengasuransikan persediaan barang dagang tersebut atas resiko kebakaran. Jadi, manakala kebakaran terjadi, perusahaan tersebut bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi maksimal sebesar 25 miliar tersebut. Nah, itu tadi adalah materi pembahasan kita tentang asuransi atau pertanggungan. Teman-teman juga sangat dianjurkan untuk mencari referensi lain untuk menambah wawasan dan informasi terkait dengan asuransi. Segitu dulu ya materi kita hari ini. Jangan lupa belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.